Pengobatan Cina taklukkan dimakan zaman. Pengobatan Chinese medicine atau biasa disebut sebagai ilmu pengobatan tradisional Tiongkok. Mungkin begitu mendengar kalimat ini, banyak dengar teman-teman yang langsung terpikir seorang tabib seperti dalam film-film drama Cina ya, tabib tua berjenggot putih panjang yang sedang meraba nadi atau sedang menusuk jarum pasiennya. Jadi, memang ilmu Chinese medicine ini merupakan ilmu pengobatan kuno yang berasal dari Tiongkok, yang usianya sudah ribuan tahun. Salah satu kitab tertua ilmu pengobatan Chinese medicine yaitu kitab Huang Ti Ching atau disebut sebagai kitab Kaisar Kuning atau The Yellow Emperor of Chinese Medicine, diperkirakan terbit sekitar tahun 220 sebelum Masehi atau sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kitab inilah menjadi cikal bakal ilmu pengobatan Chinese medicine di masa sekarang. Berbicara tentang Chinese medicine, memang tidak lepas dari namanya herbal dan akupuntur, karena memang dua metode inilah yang paling umum digunakan dalam terapi. Walau sesungguhnya masih banyak metode terapi lainnya, seperti pijat atau trina, kop atau bekam, tai chi, qigong, rokan atau kuasa terapi makanan TCM, dan masih banyak lagi. Herbal memang menjadi salah satu keunggulan dalam pengobatan Chinese medicine. Bahkan di masa pandemi COVID-19 kemarin ini, herbal menjadi salah satu metode pencegahan serta pengobatan yang efektif dalam melawan virus ini. Menariknya adalah, walaupun yang dihadapi adalah virus COVID yang bisa dikatakan sebagai virus zaman modern, namun ramuan herbal yang dipakai adalah ramuan herbal klasik yang sejak zaman dahulu sering dipakai untuk mengatasi gejala-gejala flu. Jadi siapa bilang ilmu kuno tidak bisa digunakan untuk mengatasi penyakit modern? Bahkan tidak hanya urusan COVID, bahkan untuk penyakit-penyakit yang dikatakan tidak bisa atau sulit disembuhkan, pengobatan herbal atau akupuntur seringkali menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan. Namun, salah satu yang sering menjadi kendala adalah karena banyak orang beranggapan pengobatan herbal ini berasa lebih aman, tanpa efek samping, maka banyak yang akhirnya menyalahgunakan atau sesuka hati minum obat herbal atau ramuan herbal tanpa adanya pemeriksaan atau konsultasi terlebih dahulu oleh shinsei atau herbalis. Sehingga akibatnya tidak sedikit pula akhirnya bukannya penyakitnya sembuh, malah bertambah parah atau muncul komplikasi. Dan ujung-ujungnya disalahkan adalah obat herbalnya. Padahal, mau itu obat kimia atau obat herbal sekalipun, jika menderita suatu penyakit, sudah seharusnya kita berkonsultasi terlebih dahulu ke tenaga kesehatan. Jangan melakukan diagnosa sendiri, apalagi minum obat sendiri. Cukup sering saya menemukan orang-orang yang berobatnya ke dokter Google atau ke dokter Facebook, ya padahal satu resep herbal untuk orang tertentu belum tentu cocok untuk orang yang lain, walaupun penyakitnya sama, karena setiap orang memiliki karakter fisik dan penyebab penyakit yang berbeda-beda. Sebagai contoh, orang dengan sakit kepala ini bisa bermacam-macam penyebabnya. Bisa hanya karena kelelahan, masuk angin, kurang tidur, kurang duit, banyak cicilan, atau bisa juga karena adanya penyakit di dalam tubuhnya, seperti penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung, liver, atau ginjal, dan masih banyak lagi. Dari banyaknya kemungkinan penyebab penyakit sakit kepala tersebut tentu akan sangat berbahaya jika kita mendiagnosa sendiri, apalagi terapi sendiri. Di Tiongkok, untuk menjadi seorang shinsei sebagai seorang Chinese medicine doctor diwajibkan untuk menempuh pendidikan sarjana minimal S1 selama 5 tahun. Setelah itu baru bisa mendapatkan izin praktek sebagai seorang dokter Chinese medicine. Selain itu juga, di Tiongkok juga sudah terdapat banyak klinik dan rumah sakit pengobatan Chinese medicine. Dan tak jarang pula rumah sakit tersebut berkolaborasi dengan pengobatan kedokteran barat, sehingga pasien dapat memilih pengobatan mana yang dirasa cocok untuk kondisi penyakitnya. Dan dokter juga memiliki kebebasan lalu mereferensikan pasiennya untuk melakukan pengobatan secara Chinese medicine maupun secara kedokteran barat. Nah, sementara untuk di Indonesia sendiri, memang sampai saat ini belum banyak kampus yang membuka jurusan program studi ilmu pengobatan Chinese medicine, terutama untuk level sarjana. Sementara ini baru ada beberapa saja yang ada, seperti program diploma untuk akupuntur maupun diploma untuk herbal. Dan dari sedikit perguruan tinggi yang membuka program studi pengobatan Chinese medicine tersebut, peminatnya juga masih sangat terbatas. Hal ini juga mungkin disebabkan karena masih belum jelasnya status profesi nanti setelah lulus. Melihat masih sangat minim rumah sakit maupun puskesmas yang memakai
ilmu pengobatan Chinese medicine di prakteknya. Nah, ilmu pengobatan Chinese medicine sesungguhnya memiliki peranan yang sangat penting dalam fungsi pencegahan penyakit maupun membantu pemulihan pasca sakit. Cuma sayangnya masih cukup banyak orang yang menganggap pengobatan Chinese medicine ini sebagai pengobatan alternatif jalan terakhir ketika cara-cara pengobatan lain telah gagal mengatasi penyakitnya, baru nyarinya ke sinsai atau akupuntur atau herbal. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya pengobatan-pengobatan alternatif yang menawarkan janji-janji penyembuhan ajaib atau instan terhadap penyakit-penyakit kelas berat. Sehingga akhirnya banyak yang menganggap bahwa pengobatan Chinese medicine ini seakan-akan seperti pengobatan gaib yang tidak ilmiah. Padahal sesungguhnya pengobatan Chinese medicine merupakan suatu ilmu pengobatan yang sangat ilmiah dengan teori dan uji klinis ribuan tahun yang tidak lekang oleh zaman. Buktinya, ramuan-ramuan herbal yang dipakai dan teori-teori pengobatan yang dipakai masih tetap eksis dan sudah teruji selama ribuan tahun ke manusia langsung. Bahkan hingga saat ini, ramuan-ramuan herbal klasik tersebut dan titik-titik akupuntur itu masih tetap ampuh dalam mengobati berbagai macam penyakit di masa sekarang ini. Ilmu pengobatan Chinese medicine sama sekali bukan suatu ilmu tebak-tebakan atau terawang-terawangan. Mungkin bagi sebagian orang merasa aneh, bagaimana mungkin seorang shinsei atau seorang Chinese medicine doctor hanya dengan meraba nadi atau dengan melihat lidah pasiennya dapat mengetahui kondisi organ dalam atau penyakit dari pasiennya. Mereka kadang bisa mengetahui kondisi mental atau jiwa seseorang. Apakah seseorang shinsei melakukan penerawangan atau memiliki indera keenam? Tentu saja tidak. Sebab semua teknik pemeriksaan tersebut semua ada teorinya, ada penjelasannya, ada latihannya, ada pelajarannya. Jadi bukan hanya menerawang tidak jelas. Mempelajari ilmu Chinese medicine tidaklah mudah. Bukan hanya mempelajari banyak kitab-kitab klasik, tapi juga mempelajari sejarah dan pengalaman para tabib atau shinsei zaman dulu dalam mengobati penyakit. Apalagi seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa banyak orang baru mencari pengobatan Chinese medicine sebagai jalan terakhir setelah semua pengobatan modern tidak memperoleh kesembuhan. Maka sesungguhnya beban seorang praktis Chinese medicine jauh lebih berat. Yaitu sekian dari saya Dr. TC Maria Prananando, MBBS, MCMM, STRKes dari Indo TCM Center.